Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika. Nah, jadi di beberapa minggu ke depan mungkin kita masih melakukan secara online ya, karena ada kegiatan di kampus UTBK, ujian tulis berbasis komputasi. Jadi melakukan perkuliahannya secara virtual. Kemudian nanti setelah UTBK nanti kita akan lanjutkan dengan perkuliahan secara offline. Oke, di pertemuan minggu ini atau di hari ini ada beberapa poin pembahasan yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi atau topik diskusi ya untuk perkuliahan. Yang pertama mengenai aliran yang dinamakan dengan very high speed ya, atau aliran yang sangat cepat, karena ketika objek misalnya pesawat ini bergerak atau melayang di udara, kecepatannya berbeda dengan benda atau objek yang berjalan di darat. Itu kecepatannya bisa bahkan lebih dari 700 km per jam. Nah, karena kondisinya sangat cepat, nanti ada beberapa fenomena atau kondisi aliran yang terjadi pada eh, pesawat tersebut. Di bagian pertemuan ini kita akan mencoba membahas mengenai hal tersebut, nanti bisa menjadi bahan diskusi atau eh, apa topik eh, diskusinya. Kemudian tahapan selanjutnya, tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat ya di layar. Terlihat, Pak. Ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai aliran yang dinamakan dengan aliran very high speed flow ya, kecepatan yang sangat cepat ketika melewati suatu objek. Di bagian ilustrasi ini digambarkan objeknya berbentuk eh, lancip atau berbentuk kerucut. Ya, ketika objek tersebut dilalui oleh udara, yang terjadi adalah adanya shock wave atau biasa dikenal dengan gelombang. Jadi di bagian sini, di bagian ujung awal ini nanti akan terbentuk gelombang. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini juga sama. Nah, gelombang ini memberikan pengaruh terhadap body atau badan dari objek yang dilalui tersebut. Jadi karena kecepatannya sangat tinggi ya, bisa hampir mendekati atau lebih dari 700 km per jam, ya pasti ada proses friksi atau gesekan yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas atau heat transfer ya di bidang tersebut. Karena hal itu terjadi menyebabkan bagian ini atau bagian dari materialnya perlu diperhatikan pada saat melakukan desain, apakah material tersebut tahan terhadap panas yang berlebih ya. Yang pertama dari gambar, nanti kita coba akan bahas. Yang pertama adalah bagian awal, panah yang mengarah ke objek menunjukkan aliran dengan arti kecepatan yang sangat tinggi. Jadi pada saat ada fluida yang mengalir, ini kecepatannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hal ini adalah kondisi yang dialami oleh pesawat yang ada di luar angkasa. Luar angkasa itu ya bisa jadi sudah berada di luar atmosfer atau akan memasuki lapisan atmosfer bumi. Kemudian menghasilkan, yang kedua adalah menghasilkan gelombang kejut.
atau yang biasa dinamakan dengan shock wave. Sehingga pada saat pesawat tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi, kecepatan ini uh, masuk ke dalam kategori kecepatan sudah uh, supersonik atau hipersonik. Jadi bukan masuk ke dalam kecepatan subsonik lagi. Kecepatannya sudah bisa dikatakan uh, hampir mendekati kecepatan suara ya. Hampir mendekati kecepatan suara atau melebihi kecepatan suara. Kemudian gelombang kejut ini ditandai dengan uh, perubahan yang terjadi adalah perubahan yang cukup signifikan ya di bagian tersebut. Yang pertama adanya perubahan nilai tekanan, kemudian suhu atau temperatur, lalu ada perubahan densitas udara. Jadi di bagian zona ini, di sekeliling ini ya, ini akan mengalami tiga perubahan. Yang pertama perubahan nilai tekanan, tidak ada perubahan nilai tekanan itu di struktur materialnya. Di bagian sini juga akan mengalami nilai tekanan yang cukup signifikan ya perubahannya. Kemudian kenaikan suhu dan nilai densitas. Densitas itu adalah kerapatan udara juga akan mengalami eh, perbedaan di area sekeliling zona tersebut. Nah, di bagian selanjutnya pemanasan udara pada bagian ini yang terjadi adalah gelombang kejut atau shockwave heat air. Yang pertama, ketika udara melewati gelombang kejut ya, shockwave ini adalah gelombang kejut, ia mengalami kompresi adiabatik. Jadi pada saat di sekeliling atau di sekitar ini terjadi perubahan nilai tekanan. Jadi tekanannya mengalami perubahan kompresi adiabatik yang sangat cepat, menyebabkan suhu udara meningkat secara cepat atau signifikan. Jadi pada saat dilakukan terjadi di bagian ini, terjadilah peningkatan suhu udara dengan sangat cepat. Di bagian selanjutnya, pemanasan ini adalah salah satu alasan utama mengapa re-entry sangat menantang secara termal. Jadi di bagian awalnya atau bagian ujung ya, bagian ujung dari desain pesawat itu kan seringkali dibuat lebih runcing atau lebih eh, lancip. Ya tujuannya adalah untuk bisa melakukan atau bisa melewati udara yang dengan kecepatan tinggi tersebut bisa dilalui dengan cepat serta eh, mengurangi adanya gaya hambat. Nah, di bagian yang lain ada lapisan batas atau hot boundary layer. Untuk hot boundary layer ini yang ini ya, berarti di bagian sini ada penjelasan mengenai lapisan batas atau hot boundary layer ini memberikan arti bahwa lapisan tipis udara yang berada dekat dengan permukaan objek. Jadi ini di warna bisa terlihat ya, ini ada warna eh, abu-abu ya. Nah, ini adalah lapisan batasnya. Ini adalah lapisan batas lapisan batas yang bisa diartikan temperaturnya cukup tinggi ya, atau apa temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian eh, lapisan yang lain. Lapisan batas ini menjadi sangat panas karena adanya faktor friksi atau faktor gesekan yang terjadi antara eh, objek yang berbentuk
lancip ya, berbentuk lancip tersebut dengan gesekan udara di permukaan objeknya. Inilah yang menjadikan terjadinya kenaikan suhu. Kemudian lapisan batas ini merupakan sumber utama transfer panas ke badan pesawat. Nah, ini adalah bagian yang cukup penting ya dalam hal melakukan redesign atau mendesain ulang suatu objek atau pesawat dengan kecepatan masuk ke dalam kecepatan uh, supersonik atau hipersonik ya sudah dipastikan mempunyai uh, kondisi transfer panas yang lebih tinggi. Oke, lalu yang selanjutnya transfer panas ini di bagian selanjutnya masuk ke kondisi panas yang terjadi adalah sistem perpindahan panas secara konduksi. Terjadi kenapa secara konduksi? Karena materialnya, ini kan materialnya berupa logam ya, atau material yang padat. Itu terjadi secara konduksi, panas berpindah secara konduksi. Dan konveksi ini karena ada fluida atau udara ya yang menjadi media untuk melakukan perpindahan panas tersebut. Kemudian transfer panas ini dapat menyebabkan suhu permukaan pesawat meningkat sangat tinggi yang dapat merusak struktur pesawat. Nah, ini juga seringkali dilakukan terlebih dahulu pada saat sebelum pesawat tersebut dibuat ya, diuji. Ini seringkali dilakukan modeling. Modeling itu ya simulasi. Simulasi secara aerodinamikanya, bagaimana pola aliran yang terbentuk di sekitar eh, objek tersebut. Kemudian setelah mengetahui pola aliran, berapa nilai tekanan yang diterima oleh material. Kemudian setelah mengetahui nilai tekanan, berapa juga panas yang dipindahkan. Jadi panasnya yang dipindahkan dari udara yang mengalami friksi tersebut juga harus diketahui. Karena nanti kalau eh, itu tidak diperhitungkan panasnya, bisa saja terjadi kerusakan terhadap material pesawat tersebut. Nah, ini yang cukup berbahaya ya, karena sangat sulit untuk melakukan perbaikan, apalagi dalam kondisi eh, terbang dengan kecepatan sudah masuk dalam kategori supersonik atau hipersonik. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya dari yang kondisi awalnya ini lancip atau berbentuk segitiga, kemudian ada juga sudah dilakukan modifikasi, dibentuklah bagian lengkung atau ada radius. Nah, yang terjadi adalah pada saat perubahan ini ya, perubahan bentuk yang awalnya lancip, ini ada penjelasan perpindahan panas langsung masuk ke bagian eh, bidang tersebut. Kemudian di bagian ini setelah dilakukan modifikasi terjadi distribusi panasnya lebih small. Small itu artinya lebih kecil ya, small heating of the body. Jadi pada saat eh, objek tersebut dikondisikan atau dirancang dengan kondisi seperti ini, lancip ya, ini akan berbeda distribusi panas yang dialirkan. Nah, prinsip ini penting karena kalau misalkan hal tersebut
dipergunakan untuk kendaraan ya yang kecepatannya ini sudah masuk ke dalam kecepatan hipersonik. Untuk kecepatan hipersonik, desainnya seringkali menggunakan bentuknya dengan kondisi yang ada radius. Sebagian besar energi kinetik diubah menjadi panas di udara melalui gelombang kejut sehingga mengurangi jumlah panas yang ditransfer ke objek. Nah, inilah yang menyebabkan atau menjadikan kenapa radius yang berbentuk seperti ini memberikan penurunan terhadap panas yang dipindahkan karena adanya pengubahan energi kinetik yang awalnya tadi energi kinetik ya diubah menjadi panas di udara melalui gelombang kejut. Ini adalah shockwave-nya, gelombang kejutnya, sehingga mengurangi jumlah panas. Jadi sudah terserap di bagian sini. Jadi pada saat udara mengalir dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan hipersonik ya, ini eh, distribusi panasnya sudah terdistribusi ke bagian ini. Ini yang menjadikan panas yang masuk ke bodi pesawat tersebut mengalami penurunan. Lalu yang selanjutnya adalah desain aerodinamis. Bentuk objek dirancang untuk menciptakan shockwave atau gelombang kejut yang efektif dalam mendisipasikan. Mendisipasikan itu artinya menyerap ya, menyerap energi dan meminimalkan timbulnya panas pada objek yang dilalui. Ini tujuan secara aerodinamisnya merubah dari bentuk bentuk apa lancip ya, berubah ke dalam bentuk yang ada radius. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meminimalkan pemanasan objek. Nah, ini adalah salah satu gambar ya dari pesawat yang masuk ke dalam kategori supersonik. Jadi bisa dilihat di gambar. Jadi kalau ini diperbesar tampilannya. Nah, di sini sudah melakukan modifikasi. Jadi sudah sedikit ada sedikit tumpul ya atau ada radiusnya tidak tidak lancip seperti jarum atau ujung apa. Kalau dulu itu kan seringkali ada bagian yang ini ya. Nah, ternyata bagian ini juga memberikan kontribusi terhadap panas yang ditimbulkan. Jadi dibuatlah ada bagian yang radius ya yang tadi untuk bisa meminimalkan panas yang dipindahkan. Gelombang kejut atau shockwave pada saat mendekati kecepatan suara. Jadi kecepatannya ini pesawat sudah mendekati kecepatan suara. Artinya kalau sudah mendekati kecepatan suara nilai Mach number ya. Mach numbernya itu ekivalensi atau hampir mendekati nilai satu. Nilai Mach numbernya sama dengan satu. Gelombang kejut terbentuk di sekitar pesawat. Gelombang kejut ini menyebabkan terjadinya perubahan, pasti perubahan tekanan dan perubahan temperatur suhu. Jadi nanti kalau misalkan ya ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir mencoba melakukan analisis berbagai macam model ya, model pesawat atau apa namanya bentuk secara aerodinamika,
pastikan juga harus memperhitungkan berapa perubahan tekanan yang terjadi dan berapa besar perubahan suhu yang terjadi di eh, sekitar ini, di bagian apa bodi pesawatnya. Ada perubahan suhunya terjadi cukup drastis ya, atau cukup jauh sebelum kecepatan tersebut mendekati kecepatan suara. Setelah mendekati kecepatan suara, pasti akan mengalami perubahan nilai tekanan dan suhu. Lalu yang selanjutnya area tekanan rendah. Area tekanan rendah di sekitar pesawat, terutama di sekitar sayap. Jadi tekanannya itu mengalami perbedaan ya, perbedaan tekanan. Tekanan di sini, di ujung atau di pangkal, ini akan berbeda dengan tekanan yang ada di sekitar wings-nya atau di sekitar sayap. Jadi ada perbedaan distribusi tekanan. Hal yang paling mudah dilakukan untuk melakukan karakteristik nilai besarnya tekanan tersebut dipergunakan simulasi ya. Simulasi yang sering kali digunakan adalah CFD, Computational Fluid Dynamics, nanti bisa mengetahui distribusi nilai tekanan yang ada di bagian ini, di bagian eh, pesawat tersebut. Selanjutnya terjadinya pengembunan uap air. Jika suhu udara turun di bawah titik embun, uap air ini di udara akan mengembun menjadi tetesan kecil membentuk awan yang eh, secara visualnya ini adalah kondisi pengembunan ya, pengembunan uap air. Ini ada disebabkan karena suhu udara turun di bawah titik embun. Artinya ketika di bagian sini, di sekitar sini, temperaturnya lebih tinggi, nilai ini nilai T1 ya. Sedangkan di bagian sekitar sayapnya atau T2 ini nilai temperaturnya lebih rendah. Jadi nilai T1 lebih besar dari T2-nya. Inilah yang menyebabkan terjadinya efek visual seperti adanya uap air. Oke, lalu itu adalah gambaran singkat ya untuk memahami fenomena apa yang terjadi di pesawat ketika pesawat tersebut terbang dengan kecepatan supersonik ya atau hipersonik. Ini di bagian selanjutnya adalah hubungan atau penjelasan apa yang dimaksud dengan, kalau pernah mendengar mendengar AOA ya, Angel of Attack, atau yang biasa dikenal sudut serang. Sudut serang ini ya, ini kalau direpresentasikan ini ini adalah sudut serangnya. Sudut serang, sudut yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan gaya angkat. Jadi dengan sudut serang range-nya itu biasanya kalau untuk pesawat penumpang ya, bukan pesawat tempur, itu diperkirakan AOA-nya itu 10 derajat. Jadi sekitar 10 atau sampai 15 derajat. Karena kalau misalnya terlalu vertikal ya menyebabkan pesawatnya terbalik atau bahkan tidak bisa kembali lagi ke posisi awal. Beda dengan pesawat pesawat khusus ya, pesawat khusus itu ya seperti pesawat tempur atau pesawat jet khusus ya itu bisa melakukan manuver
melebihi sudut 10 derajat. Nah, gaya angkat ini gaya yang bekerja secara vertikal. Ini yang sudah seringkali diceritakan. Vertikal itu ya memberikan gaya ke atas, bekerja ke atas, tegak lurus terhadap arah aliran. Jadi kalau arah alirannya dari panahnya dari sini, dari kanan ya, dari kanan ke kiri, berarti dia kondisinya tegak lurus. Ini yang dinamakan tegak lurus terhadap arah aliran udara. Gaya angkat ini dihasilkan oleh adanya wings atau adanya sayap pesawat. Karena kalau misalnya tanpa pesawat apa sorry tanpa sayap atau hanya menggunakan bodi saja dengan bantuan propulsi atau gaya dorong ya untuk gaya angkatnya tidak terlalu besar dan bisa menyebabkan ya pesawatnya juga tidak bisa terangkat dengan ketinggian tertentu. Lalu yang berikutnya adalah W. W ini ada hubungan dengan berat pesawat, berapa berat pesawat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, karena pada saat pesawat tersebut terbang yang awalnya dari darat, dari landasan pacu apa untuk terbang awal ini memperhitungkan terlebih dahulu berapa besar gaya berat pesawat tersebut. Gaya berat gaya yang bekerja vertikal ke bawah. Kalau yang lift vertikal ke atas, sedangkan gaya berat ini vertikal ke bawah disebabkan adanya pengaruh gravitasi. Jadi tegak lurus ya, arahnya itu ini tegak lurus ke bawah, ini tegak lurus ke atas untuk gaya angkat. Nah, yang terjadi yang perlu lakukan atau diperhatikan ketika gaya gravitasinya atau gaya angkatnya lebih besar dari gaya berat, ya pasti pesawat tersebut bisa terbang ya dengan ketinggian naik tingginya yang awalnya hanya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan sampai bisa ketinggian 1.000 meter atau sampai 1 kilometer. Nah, itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh gaya angkatnya lebih besar dari gaya berat. Lalu yang berikutnya ada gaya dorong. Nah, seringkali kalau dari pesawat itu seringkali dilihat di bagian pesawat ya, itu ada namanya turbin di bagian sini ya, seringkali dilihat di bagian ini. Itu merupakan gaya yang memberikan dorongan, gaya dorong supaya pesawat ini bisa bergerak ke depan, bergerak melaju ke depan. Gaya dorong ini yang dihasilkan oleh pertama oleh mesin pesawat, baling-baling, baling-baling ini juga seringkali ada di di sini ya. Ini juga sering ada dipasang baling-baling di sekitar sayapnya atau ada juga yang meletakkan baling-balingnya ini di bagian belakang dari sayap pesawat. Itu juga memberikan kontribusi terhadap gaya dorong untuk pesawat tersebut. Gaya dorong ini bekerja sepanjang garis thrust line, eh, gaya dorongnya sepanjang garis ya, garis garis dorong itu ya. Jadi kalau AOA-nya itu misalnya 10 derajat, ya dia akan mendorong melaju ke sana. Terus sampai sejauh eh, belum ada perubahan nilai sudut
AOA-nya atau Angel of Attack-nya. Nah, itu adalah bagian yang paling penting di eh, bagian ini karena kalau misalnya hanya ada gaya angkat, ada gaya berat, tetapi gaya dorong tidak ada, ya pesawat juga eh, bergerak atau berjalannya tidak bisa sampai kecepatan tadi Mach number-nya itu ada sampai 1 ya atau bahkan lebih. Atau kecepatannya sudah mendekati kecepatan suara. Nah, ini ada pengaruh dari propulsi atau gaya dorong yang diberikan. Tanpa ada gaya dorong, ya hanya gaya angkat aja, ya pesawat juga tidak akan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Kemudian ada gaya dorong berlawanan dengan gaya hambat. Nah, gaya hambat ini ditimbulkan karena perbedaan arah aliran. Kalau diilustrasikan dari gambar, warna merah ini merupakan arah aliran udara. Kemudian kalau misalnya diilustrasikan dengan warna yang berbeda ya, warna biru ini adalah ilustrasi untuk pesawat. Jadi udara bergerak dari kanan ke kiri, pesawat bergerak dari kiri ke kanan. Perbedaan arah inilah yang menyebabkan timbulnya gaya hambat. Jadi gaya hambat itu disebabkan adanya perbedaan arah aliran. Ya, lalu yang selanjutnya ini yang tadi sudah diceritakan sudut serang AOA ya, Angel of Attack atau yang biasa dikenal dengan nama sudut sudut serang ya, sudut arah atau sudut yang seberapa besar wings atau sayap tersebut melewati udara dengan referensinya itu ya eh, secara apa horizontal ya, secara referensi secara horizontal arah aliran udara. Sudut antara garis chord, ini garis chord atau chord line-nya, dan arah aliran udara relatif, arah aliran ya, arah ini arah aliran. Sudut serang ini mempengaruhi besarnya gaya angkat. Jadi pada saat nanti kalau melakukan simulasi CFD ya, bisa saja nanti variasinya AOA-nya, Angel of Attack-nya dimulai dari misalnya 2 derajat, 4 derajat, 6 derajat, 8 derajat, 10 derajat. Nah, ini nanti berapa nilai gaya angkat yang dihasilkan ketika sudut serangnya 2 derajat, 4 derajat, 6 derajat, 8 derajat, dan 10 derajat. Itu bisa saja nanti dipelajari atau dianalisis di bidang di bagian sayap. Nanti kalau misalnya ada yang mengerjakan skripsi atau tugas akhir juga bisa melakukan analisis arah sudut serangnya berapa, permasalahan yang bisa dihasilkan untuk bisa mendapatkan nilai gaya angkat yang lebih baik. Di bagian selanjutnya ada sudut pendakian. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut pendakian. Besarnya ya ini referensinya ini tegak lurus, vertikal ya. Ini vertikal terhadap kemiringan. Jadi seberapa besar dia mendaki pesawat ya, dalam arti ini pesawatnya seberapa besar nilai pesawat tersebut
bisa mendaki sudut arah aliran udara dan garis horizontal sudut pendakian ini menunjukkan seberapa curam atau seberapa tajam ya pesawat tersebut menanjak. Menanjak itu ya artinya pesawatnya berjalan atau bergerak ke atas. Ini gerakannya kalau digambarkan ya bergerak ke atas ya, bukan bergerak secara horizontal. Ini kalau lurus ya kalau misalnya sudah pada ketinggian tertentu, misalnya sudah ketinggian 500 meter, ya bisa saja nanti ininya AOA-nya yang awalnya tadi 8 derajat dibuat menjadi 0 derajat. Jadi sudah lurus. Nah, jadi kalau jalannya udah lurus ya pesawatnya lurus saja akan terbang misalnya kalau sudah ketinggian 500 ya 500 feet atau 500 kaki ya nanti akan pesawatnya akan terbang secara horizontal. Kemudian bagian selanjutnya adalah sudut antara garis dorong, thrust line dan garis chord. Jadi eh, garis apa? Dorongnya, chord ini chord line-nya dengan eh, garis ini ya, garis yang ini. Nah, ini tadi sorry ini ke sini untuk eh, al alpati ya. Kemudian untuk sudut serangnya itu yang ini, chord line dengan flight path-nya. Jadi ada hubungannya ke bagian ini. Itu adalah penjelasan mengenai kondisi yang terjadi pada saat pesawat mengalami perubahan posisi. Jadi perubahan posisi ya yang awalnya posisi sprint dulu ya. Ketika pesawat ini mau diterbangkan, kan pesawat harus sprint atau lari di di lapangan ya dengan panjang bisa sampai 100 meter atau 200-300 meter terjadi perubahan tekanan, tekanan yang di atas dengan tekanan di bawah mengalami perbedaan, tekanan di bawah lebih tinggi menyebabkan secara perlahan pesawat tersebut terbang ke bagian atas. Jadi mengalami terbang dengan ketinggian bisa sampai 500 feet atau sampai 1000 feet atau 1000 kaki. Itu adalah kondisi-kondisi yang sering kali ditemukan ya di bidang aerodinamika ketika hal tersebut terjadi pada saat pesawat akan diterbangkan. Ya, oke baik. Untuk sementara materinya sampai di sini sekitar 30 menit. Lalu yang berikutnya dilanjutkan dengan sesi apa diskusi ya dari kelompok yang akan melakukan presentasi bisa mulai menampilkan share screen di layar ya untuk menampilkan slide PowerPoint-nya.
Bisa dimulai untuk kelompok yang akan melakukan presentasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Budi. Ya, maaf, saya di awal dari pertama kedua akan mempersilakan hasil review jurnal untuk video contribution of computational wind engineering frame aerodynamic as next. Jadi pembahasannya nanti ya kami ada presentation, ada itu dan presentation. Oke, pertama ada International Association for masih diberikan oleh nasional win berapa kami berkembang pada 1962 dan menjadi fokus dan masalah ini merangkum saya pengendali di kita yang 1992 itu yang industri briefing di tambatan aliran aerodinamika dalam lautan tentang bahwa badan kereta misalnya aerodinamika next kita ada metode pertama itu ada daerah yang di sini mengucapkan persamaan secara langsung memang semua bersuara terdeteksi hampir hasilnya itu akurat jika sesuai uang tetapi yang istrinya mahal secara komersil karena sebagai ekonomi skala lebih luas di dua ruang kurang cocok untuk terkait ini kedua itu dari dan segala metode operasi yang efisien total dan meskipun lebih murah pasti sia-sianya selanjutnya ada last di Malaysia atau IELTS. IELTS adalah metode simulasi samping atau ide yang bergejolak atau berbahaya. Cara kerjanya adalah dengan menghitung langsung berdasarkan besaran dalam angka. Kalau besaran itu secara metodenya diberikan sampai tantangannya itu adalah tetap menentukan komputer yang kuat dan sudah kuat yang sampai saat itu menangani. Oke. Lalu yang keempat ada detect edison gabungan intoleransi dan IS dari satu fungsi dan memiliki soal basic
ini membuat dia kemarin. Dan itu ada pembahasan terutama itu ada lain aerodinamik atau atau berdasarkan dulu karena posisi next dan kedua itu ada aerodinamik yang kena sama itu pertama adalah mereka untuk pada terutama di bintang atau kargo jadi diharapkan berkembang untuk meningkatkan posisi dari jadi ada grafik tentang dan aerodinamik dari tahun 1992 sampai tahun 2020 dan itu di tahun 2020 boleh dilihat umumnya ya jadi sedikit beberapa lagi cek cek ada lalu selanjutnya ada Lines listrik ini membahas peningkatan kecepatan kereta api yang menyebabkan meningkatnya kecepatan listrik yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, peron, dan pekerja di sekitar rel. Dan penelitian ini tentang fenomena ini mulai aktif sejak publikasi yang dalam kali di tahun 2014 dengan fokus pada metode komputasional. Dan studi terbaru menunjukkan bahwa kereta barang listrik lebih besar dibanding kereta penumpang karena bentuk di air dinamis. Dan peningkatan kecepatan kereta barang membutuhkan penelitian berlanjut mengenai pengaruh muatan bentuk kontainer, ketinggian peron, dan desain stasiun terhadap karakteristik listrik untuk memastikan keselamatan personel. Oke, lalu selanjutnya ada aerodynamic of trains in tunnel and underground bridge, di mana penelitian aerodinamika kereta dalam terowongan awal fokus pada variasi tekanan menggunakan persamaan satu dimensi sederhana, seperti yang dilakukan pada Renio di tahun 2001. Sejak 2016, peningkatan kemampuan komunikasi memungkinkan penggunaan over 3D. Penelitian ini terbagi dalam dua tema utama, yaitu dampak terhadap lingkungan atau ekstrim, efek diskon, gelombang, mikro, sampai tekanan, dan dampak terhadap kereta serta penumpang atau hambatan hidroponik. Bagaimana kalau tersedia banyak parameter yang sudah diteliti, masih diperlukan investigasi lebih lanjut tentang pengaruh penambang terowongan, banyak terowongan, dan pengaturan ventilasi terhadap tingkat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya.
Cek, cek. Investigating the underbody flow on different issue of train dynamics. Aliran udara di bawah kereta sangat mempengaruhi gaya aerodinamikanya. Awalnya diuji di terowongan angin, namun kini simulasi komputer lebih akurat. Celah kecil di bawah kereta mengurangi gaya angkat. Penelitian terbaru menggunakan simulasi waktu dependen untuk mempelajari detail aliran, termasuk aliran bantalan rel dan bogi. Namun, riset tentang aliran aliran bawah kereta barang dan dampaknya pada pembersihan rel masih diperlukan. Others aerodynamic issue, yaitu ada aerodynamic noise. Studi terbaru menggunakan metode simulasi canggih untuk meneliti sumber kebisingan seperti pantograf dan bogi. Lintaran balas menghasilkan kebisingan lebih rendah dan penelitian fluktuasi dan meningkatkan seiring sudut jauh. Kim dan lain-lain pada tahun 2020 mengungkapkan tingkat tekanan suara lebih tinggi di atas pantograf. Sementara konfigurasi rongga tertutup mengurangi kebisingan. Emerging issues. Sejak konferensi CWE pada tahun 1992, rekayasa angin komputasional telah berkontribusi signifikan dalam masalah risiko kesehatan. Efek cuaca bisa bisa hujan atau salju terhadap gaya aerodinamika. Dampak genangan air pada komponen elektrik, pengaruh pasir dan pengaruh pasir pada struktur kereta dan efek lapisan batas iklim di, diperkirakan akan semakin mempengaruhi kompleksitas aliran udara di se- sekitar kereta, termasuk potensi dampak puing-puing yang terbawa angin, membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulannya adalah kontribusi komputasional wind engineering atau CWE dalam pengembangan aerodinamika kereta telah dikaji melalui tinjauan publikasi di Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics atau JWEIA selama periode 2000 selama periode 1992 sampai 2022. CWE memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah tradisional kereta berkecepatan tinggi, termasuk estimasi gaya air. Saya ingin bertanya, yuk. Suaranya kedengeran kan? Kedengaran. Perdengaran. Tadi kan udah jelasin tentang apa metode-metodenya yang udah dipakai
itu ada beberapa di antaranya itu ada des dan les. Nah, pertanyaan saya tuh em, kenapa apa metode des itu lebih sering dipilih dibandingkan dengan metode les penuh pada saat mensimulasikan aerodinamika pada kereta. Kepada mungkin saya ingin jawab daripada kenapa metode tes itu sering dipilih diberikan ke les. Karena apa ya, tes itu kan ibaratnya jalan kenapa nggak terlalu berat kayak les untuk penggunaan komputer, tapi hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan keras. Nah, jadi dia pakai metode dance di bagian rumit kayak di dekat dinding, dan lalu pakai flash di bagian yang butuh detailnya tinggi. Nah, hasilnya cukup akurat tapi nggak masih banyak kelas, dan di mana ini cocok buat kereta ini yang kompleks dan mungkin itu bisa kita jawab apa. Oke, makasih banyak Bayu. Izin bertanya dong, Bang. Oke, Bu. Izin bertanya. Jadi kan tadi tuh ada pembahasan tentang aliran udara yang ada di bawah kereta itu. Terus sempat dimention juga katanya itu tuh menjadi hal yang harus terus diteliti dan salah satu hal yang penting gitu. Nah itu tuh kenapa alasannya si aliran udara di bawah kereta ini tuh jadi hal yang fokus gitu, yang harus diteliti. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin dari saya ini Oke, jadi izin untuk menjawab. Jadi soalnya jadi karena aliran di bawah kereta itu punya pengaruh besar terhadap stabilitas dan kenyamanan. Kalau enggak dirancang baik, bisa bikin kereta jadi nggak stabil, apalagi di kecepatan yang tinggi. Selain itu, suara bising dan kereta juga dan gesekan juga banyak banyak datang di bawah kereta itu. Juga banyak buat kereta barang tantangannya lebih besar karena bentuknya beda dan lebih kasar. Makanya penelitian di bagian ini masih terus dikembangkan. Apakah cukup? Udah cukup. Thank you ya. dari semua halo, tes, apakah suara saya masuk? Masuk. Terima kasih. Oke, izin bertanya teman-teman semuanya. Jadi yang saya ingin tanyakan kan tadi sempat di-mention soal DNS yang dalam simulasi itu ya. Saya mau tanya kalau mengapa di metode DNS itu jarang dipakai dalam simulasi untuk aerodinamika kereta. Padahal di situ disebutkan hasil dari si simulasi yang DNS ini itu cukup akurat. Jadi kenapa ya? Ya. Oke, orang menjawab termasuk pertanyaan. Kenapa
metode ini sudah dipakai dalam ini kan GNS itu memang digunakan untuk menganalisis aerodinamik kereta yang di mana memang sangat buat metode itu apa ya, butuh biaya yang mahal. Saya rasa cukup karena tidak ada pertanyaan ya tadi dengan materi yang disampaikan. Di akhir perkuliahan, seperti biasa saya akan melakukan input absensi untuk nama-nama ya yang terregistrasi atau tertulis di absen untuk bisa mengaktifkan on cam-nya dan mic-nya supaya bisa mudah di input absensi kehadiran siang hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Yang pertama ini adalah input absen untuk kehadiran ke-9 ya. Kehadiran 9 di tanggal berapa ini? 24 April 2005. Dan ke-8 itu terhitung untuk UTS, jadi pertemuan ke-9 tanggal 24 April 2025. Oke, dari daftar yang tertulis, yang pertama absen yang tertulis ya, Alexander Marcelino Immanuel Sitorus ada di virtual Zoom? Hadir, Pak. Ada ya? Oke. Lalu yang kedua, Anggi Topan Wijaya. Hadir, Pak. Yang itu bukan hadir, Pak. Selanjutnya Anissa Fitriola. Anissa hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Bayu Adistia. Hadir Pak, hadir. Kemudian Bima Raka Ditama. Hadir, Pak. Bima Raka, Pak. Selanjutnya Deva Ihsan. Nah itu hadir Pak. Farhan Ramadan. Hadir Pak. Farel Rizky Dianita. Hadir, Pak. Fajli Iqbal Pasya. Hadir, Pak. Selanjutnya Firmansyah ya. Nah, ada di virtual Zoom. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Kevin Cardio. Lamhot ya, Josephville. Sekali lagi ya, suaranya Kevin Hadir, Cardio. Pak. Gimana? Ada. Ada di on cam atau virtual Zoom-nya? Ada ya. Oh iya, Pak. Oh, Pak. Hadir. Kemudian Monique Priscilian Ningrum. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Mahia Majid. Hadir, Bapak, hadir. Selanjutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil Nasrullah hadir, Pak.
Oke. Lalu yang selanjutnya Muhammad, coba nih, Hisam ya. Haidar Al-Ghazi. Ada di virtual Zoom, on cam atau on mic-nya. Muhammad Hisam Haidar Al-Ghazi nggak ada ya. Di on cam-nya atau on mic-nya tidak keluar. Lalu yang berikutnya Muhammad Reza Kausar. Sekali lagi ya, Muhammad Reza Kausar tidak ada ya, tidak keluar on cam atau on mic-nya. Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Naufal Faizur Rahman. Hadir, Pak. Nova. Kemudian Piki Padilla. Hadir, Pak. Diki Pak. Putra Rasyad Haq. Hadir, Pak. Kemudian Rainar Samuel. Hadir, Pak. Selanjutnya Ramadan Haryo Dewanto. Ada sekali lagi Ramadan Haryo Dewanto. Tidak ada ya. On cam atau on mic-nya tidak keluar di virtual. Raisa Aulia Natania Nisa. Sekali lagi Raisa Aulia Natania Nisa tidak ada di on cam ya, on cam-nya atau on mic-nya tidak keluar. Rizky Heza Dwi Cahya. Tidak ada ya, sekali lagi. Hadir, Pak. Ada ya, SKS. Rizky Heza Dwi Cahya. Lalu yang berikutnya Sabrina Nur Khairunisa. Hadir, Pak. Ada ya. Kemudian yang terakhir adalah Yusuf Fajar Rahman. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika pertemuan ke-9 di tanggal 24 April ya 2025. Oke, berakhirnya input absen, saya rasa juga berakhirnya perkuliahan di sore hari ini untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika. Saya ucapkan selamat siang, nanti kita ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah yang sama untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.